Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara didik sekalian, untuk mengambil berkah pada pelajaran kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan basmalah, kemudian kita lanjutkan dengan membacakan Al-Fatihah dalam hati secara bersama-sama. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita bacakan surah Al-Fatihah, Allah senantiasa bukakan hati kita dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Abi, karena pada pertemuan yang lalu, Mawaris di bagian pertama kita tidak bisa Zoom karena ada kendala. Langsung hari ini Abi akan lanjutkan pada bagian kedua mengenai ketentuan pembagian warisan. Oke, bisa dilihat di slide-nya Abi? Apakah slide-nya terlihat? Terlihat, Bi. Oke. Dalam agama Islam yang tidak hanya mengatur perkara ibadah sholat saja ataupun puasa saja, akan tetapi agama kita juga mengatur tentang ketentuan pembagian warisan. Yang tujuannya adalah agar tidak ada kesenjangan atau tidak terjadi pertikaian antara abang dan adiknya, kakak dan adiknya, dan antara seluruh keluarganya. Karena yang namanya harta, uang, benda, tanah, dan segala macam, ketika ditinggalkan itu akan menjadi sebuah perebutan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita dan memerintahkan kita untuk mempelajari tentang ketentuan pembagian warisan. Ya, akan tetapi ketika kita katakan orang tua kita meninggal, jangan semerta-merta langsung kita adakan pembagian warisan, tidak. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum harta itu dibagi. Yang pertama, kita urus jenazahnya. Jadi segala keperluan pembiayaan pengurusan jenazah itu diambil dari harta yang ditinggalkan orang tua kita. Setelah ini selesai, setelah selesai proses pemakaman, maka kita tanya dahulu dengan ibu kita atau siapapun yang masih hidup, ada tidak wasiat yang ditinggalkan orang-orang yang meninggal? Jika ada, maka harta tersebut dikeluarkan dulu untuk memenuhi wasiat yang ditinggalkan si mayit. Setelah wasiat selesai, ditanya juga, ada tidak hutang si mayit yang ditinggalkan semasa hidup? Jikalau ada, maka hutang ini diambil dari harta yang ditinggalkan si mayit. Setelah ini ditunaikan, barulah boleh yang namanya harta itu dibagi. Jadi jangan begitu meninggal, belum lagi dikebumikan, adik-beradik dah kumpul. Aku berapa? Abang berapa? Jangan. Yang kedua, ya, untuk ketentuan pembagian warisan, kita bisa lihat dalam Al-Quran, tepatnya surah An-Nisa ayat 12. Yang bunyinya, yusikumullahu fi awladikum hazzil unsayain. Tahu kira-kira artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu ketentuannya bisa kita lihat sebagai berikut. Bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Artinya anak laki-laki itu mendapat 2 dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Tidak boleh anak perempuan mendapatkan lebih dari apa yang didapatkan oleh laki-laki. Karena kita juga telah tahu ar-rijalu
qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pasti kedudukannya di atas perempuan. Selanjutnya, dan jika anak si mayit semuanya perempuan, kata Allah, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ayat selanjutnya, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk 2 orang ibu dan bapak, masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Akan tetapi jika yang meninggal mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak, ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Keterangan ayat ini bisa kita lihat di slide selanjutnya, bahwasanya pembagian ahli waris itu sudah ada ketetapannya. Yang pertama, bagian ahli waris zawil qurud. Semalam sudah ada yang baca apa ini zawil qurud? Bagaimana? Tidak ada yang jawab ini. Apa pengertian zawil qurud semalam? Kalau tidak tahu berarti semalam tidak ada yang buka psikologi ini nampaknya. Zawil qurud adalah bagian yang sudah ditentukan atau ahli waris yang sudah memiliki bagian pasti. Berapa pembagiannya? Kita lihat. Bagian ahli waris zawil qurud terdiri dari 6 kelompok. Yaitu yang pertama ada ahli waris zawil qurud yang mendapatkan setengah bagian. Siapa saja? Yang pertama suami. Jika istri meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki cucu, maka suami dari istri yang meninggal tadi akan mendapatkan setengah harta bagian. Paham? Tadi ulangi. Suami akan mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan ketika istrinya yang meninggal tidak memiliki anak dan tidak memiliki cucu. Yang kedua, ahli waris yang mendapatkan setengah bagian adalah anak perempuan. Tetapi jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan, artinya si anak perempuan ini hanya anak tunggal. Ketika ini terjadi, maka anak perempuan ini akan mendapatkan setengah hartanya. Ahli waris yang mendapat setengah, yang ketiga adalah cucu perempuan. Tapi dengan keterangan, jika ia sendirian, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggalkan. Ini contoh nih, yang meninggal kakeknya. Maka cucu perempuan si kakek tersebut akan mendapatkan setengah harta bagiannya. Akan tetapi ketika dia sendirian. Tetapi kalau masih ada cucu laki-laki dari si kakek yang meninggal, maka cucu perempuan ini yang Abi lingkari tidak jadi mendapat setengah. Dapat berapa nanti selanjutnya? Yang keempat, ahli waris yang mendapatkan setengah bagian adalah saudara perempuan sekandung jika sendirian. Artinya, ketika masih ada saudara laki-laki, maka saudara perempuan kita ini tidak akan jadi mendapatkan setengah bagian. Yang kelima, ahli waris yang mendapatkan setengah bagian adalah saudara perempuan sebapak. Tetapi ada juga tapinya ketika dia sendirian. Kalau masih saudara sebapak kita ada laki-laki, atau bapaknya masih ada, atau ada juga cucu laki-laki, maka saudara perempuan kita ini tidak jadi mendapatkan setengah bagian. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan tentang ahli waris yang mendapatkan setengah bagian? Nah, jika tidak ada, Abi lanjut. Abi hanya ingin mengkonfirmasi apakah suara Abi masih terdengar? Masih. Oke. Nanti kalau misalkan tidak paham, psikologi akan Abi terangkan modulnya.
Selain mendapatkan setengah bagian, ada juga ahli waris zawil qurud yang mendapatkan 1/4. Itu kecil dari ini. Siapa saja mereka? Yang pertama, suami. Jika istri meninggal, tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, maka suami tersebut akan mendapatkan 1/4. Kedua, istri. Istri akan mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Slide selanjutnya, yang mendapatkan 1/4 tadi hanya 2 orang. Ini zawil qurud yang mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Ya, yang berhak mendapatkan bagian 1/8 adalah istri. Jika suami yang meninggal memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-lakinya. Dan apabila jika suami yang meninggal tadi memiliki istri lebih dari 1. Mana tahu nih, istri yang meninggal tadi sebelum dia meninggal, dia punya istri 4. Ketika dia meninggal, 4 istrinya, bukan berarti keempatnya mendapatkan 1/8. Tetapi 1/8 harta ini dibagi rata dengan ke-4 istrinya. Lanjut, zawil qurud yang mendapatkan 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan. Yang pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dengan syarat jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, entah itu 3 atau itu 4, maka zawil qurud yang ini akan mendapatkan 2/3 bagian. Dan yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Faham ini kan sebapak? Kalau sekandung, mereka adik kakaknya, bapaknya 1 dan mamanya 1. 2 saudara perempuan sebapak ini, contoh, ada seorang suami, ada seorang laki-laki, beristri 2. Dari istri yang pertama dapat anak perempuan, dari istri yang kedua dapat anak perempuan. Maka anak perempuan yang diperoleh 2 istri ini adalah saudara perempuan sebapak. Karena bapaknya 1. Paham sampai di sini? Kalau tidak paham ditanyakan ya. Paham, Abi. Ya, yang mendapatkan 2/3 bagian tadi ada 4 kategori ini. Selanjutnya yang mendapatkan 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan. Yang pertama, ibu. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki. Kalau yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki, maka ibu dari si yang meninggal tadi tidak jadi mendapatkan 1/3. Yang kedua, 2 saudara seibu. Adik sebapak ini seibu. Akan mendapatkan 1/3 bagian. Akan tetapi dengan syarat jika yang meninggal tadi tidak memiliki ayah atau kakek atau anak laki-laki. Kalau yang meninggal memiliki bapak, memiliki kakek, anak laki-laki, maka saudaranya yang seibu tidak akan mendapatkan bagian apapun. Karena sudah diambil alih oleh bapak, kakek, anak laki-laki ataupun cucunya. Sudah, Pak? Belum, Pak. Masih baru mulai, Pak. Hah? Yang ketiga, mendapatkan 1/6. Siapa saja mereka? Yang pertama ada ibu. Dengan syarat jika yang meninggal dunia tadi memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang kedua, yang mendapatkan 1/6 ada nenek dengan syarat jika yang meninggal tidak memiliki ibu.
dan hanya ibu tadi yang mewarisinya. Yang ketiga, bapak akan secara mutlak mendapatkan 1/6 baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak. Dan yang keempat, kakek. Akan tetapi jika tidak ada bapak, maka kakek akan mendapatkan 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan. Yang kelima, saudara seibu, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat yang meninggal tadi tidak memiliki bapak atau kakek atau anak laki-laki atau cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Dan yang keenam, yang mendapatkan 1/6 adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketujuh, saudara perempuan sebapak. Kalau tadi kita membicarakan zawil qurud, artinya ahli waris yang memiliki bagian pasti, maka sekarang kita berpindah ke bagian ahli waris asabah. Sebagaimana yang Abi jelaskan minggu lalu, ahli waris asabah ini adalah ahli waris yang memperoleh harta warisan dari sisa yang telah dibagikan kepada ahli waris zawil qurud. Ada saatnya ahli waris asabah ini dapat mengambil keseluruhan harta warisan. Tetapi ada juga kala satu sisi asabah ini tidak mendapatkan apa-apa karena hartanya sudah habis terbagi kepada ahli waris zawil qurud tadi. Tadi saya lama masuknya, Pak. Habis waktunya. Iya, Pak. Karena nanti terganjal dengan di kelas. Baik, Abi mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknik di perangkat kita. Abi cukupkan sampai di sini, dan di situ di slide Abi yang terakhir sudah Abi terangkan ini ada contoh kasus pembagian ahli warisan. Nanti boleh kita diskusikan di kolom psikologi kita tentang ini. Dan sudah Abi jelaskan ini penjelasannya bagaimana kenapa dapat bagian 3 dan 4. Ya, karena waktu kita telah habis, Abi mohon maaf. Kita sudah sampai di sini. Abi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.